Hai semua, terima kasih sudah mampir di video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah demo, yaitu mengurangi atau mengecilkan ukuran file video, atau biasa kita sebut mengkompres menggunakan software Handbrake. Nah, untuk pengantarnya, teman-teman bisa lihat ini. Pengantar, silahkan di pause videonya, kemudian lanjut. Bahan yang saya gunakan ini. Jadi saya sudah mengambil gambar, mengambil video dengan kamera smartphone saya. Ini eh, detail dari video tersebut 5 menit, 4K 30 fps, portrait, dan ukuran filenya 1,7 GB. Jadi bayangkan kalau sehari kita ingin mengabadikan suatu momen bersama momen apa saja, itu 5 menit kita sudah butuh sekitar segini untuk memenuhi storage kita. Jadi bayangkan kalau setahun sudah eh, berapa itu? 500 giga ada ya. Nah, ini salah satu alasan kenapa eh, demo ini saya ingin sajikan kepada teman-teman. Siapa tahu bisa memberikan solusi bagi yang kekurangan space di storage-nya. Terus kemudian lanjut, alat yang saya gunakan itu ada 4 alat, 5 ini, 5. Mesinnya saya tidak sebutkan karena itu hmm, terlalu bias nantinya. Jadi saya akan bahas OS-nya saja. OS itu Windows 11 Home, dan ini sudah berlisensi. Saya beli sendiri bawaan dari eh, laptop yang saya gunakan. Terus Microsoft Word ya dipakai untuk ini, ngetik-ngetik contekan skrip. Kemudian Excel, Excel untuk ini analisa ukuran file video. Nanti kita akan tampilkan karena saya sudah melakukan kompresinya beberapa untuk beberapa preset ya. Kemudian Handbrake ini aplikasi utamanya, software utamanya yang kita akan bahas kali ini. Kemudian OBS untuk merekam video ini. Saya lakukan dengan rekaman layar. Lanjut. Nah, Handbrake session. Kita coba untuk membuka Handbrake ya. Di sini sudah install Handbrake-nya. Kita sudah install melalui website yang disediakan oleh developernya. Bisa dilihat ini, handbrake.fr. Kita cocokkan dengan about-nya. Ini cocok ya, handbrake.fr. Jadi dari Prancis, domainnya Prancis. Kemudian back. Nah, jadi ketika aplikasinya baru kita buka, akan muncul tampilan seperti ini, yaitu disuruh untuk memilih video yang akan kita kompres atau untuk dikerjakan oleh software Handbrake ini, yaitu dengan cara pertama in-app File Explorer. Jadi ini bisa dipilih mau eh, lebih dari satu file atau satu file saja akan dikerjakan software ini. Terus ada juga via drag and drop. Kita akan coba yang drag and drop. Nah ini. Jadi ini teman-teman bisa lihat properties detail dari file yang saya gunakan itu.
4K 30 fps, atau sini dia bacanya 29,8 fps. Kemudian dia portrait dan ukuran filenya segini. Loh, kok beda ya? Ini kita pakai yang di File Explorer saja ya. Kemudian durasinya 5 menit. Tadi 5 menit. Oke, 5 menit 0 detik. Jadi 5 menit. Kemudian kita lanjutkan lagi yang tadi. Nah, misi kita adalah hanya mengurangi size atau ukuran dari file video kita tanpa mengubah karakter lain. Jadi ini yang kita mesti patuhi dalam demo kali ini. Oke, kita coba drag and drop. Oke, berhasil. Nah, ketika kita selesai melakukan drag and drop, itu akan muncul ini. Jadi kita langsung lanjut ke tab pertama, yaitu memilih format output. Di tab summary itu ada 3 pilihan, MP4, MKV, dan WebM. Nah, pada demo kali ini saya akan memilih format ini aja, yang MP4 dan MKV. Terus settingnya untuk MP4 saya akan uncheck AV startnya. Bisa dilihat ini alasannya. Kemudian cek web optimize, fitur ini untuk ini alasannya kenapa harus saya memilih untuk dicentang. Terus yang ini dua ini biarkan aja lah, saya kurang paham juga, dan kebetulan ini tidak ada penjelasannya seperti 3 pilihan di atas. Ini bisa muncul nih. Oke, lanjut. Langkah kedua, dimension. Untuk orientation dan cropping, kita pastikan flipnya teruncheck. Oke, terus rotation 0. Oke, 0. Kemudian cropping itu ini penting sekali untuk tidak menjadikan dia otomatis, karena nantinya akan berubah bentuk dari tampilan videonya. Jadi akan tercrop nanti kalau kita otomatiskan. Saya pernah mengalami itu. Jadi seperti misi kita yang tadi, itu hanya mengurangi size atau ukuran tanpa mengubah karakter yang lain. Jadi karakter yang berubah cuma dua. Yang pertama itu size atau ukuran dari filenya kita, plus karena kita pakai handbrake, mau tak mau outputnya ini akan jadi antara 3 format ini. Oke, lanjut. Terus pastikan yang tadi ini 0. Oke, salah. Harus ke custom dulu. Dari automatic tadi ke custom, terus pastikan di 0. Setelah itu resolution dan scaling, limitnya kita, kalau teman-teman ingin melimit terserah, cuma karena kita sudah punya misi tadi, kita jadikan non agar tanpa limit, atau dia mengikuti istilahnya dia mengikuti file aslinya. Kemudian anamorphic, ini rekomendasi dari developernya adalah automatic, sehingga saya memilih itu. Nah, ini tulisannya automatic yang recommended. Terus cek optimal size, kita akan melakukan cek untuk optimal size. Saya tidak tahu apa fungsi ini, biarkan saja tercek. Kemudian borders, fill-nya non. Final dimension kita cek yang otomatis. Kita cek otomatisnya. Untuk aspek rasionya, ini ada tulisannya. Ouch. Disabling this may result in stretch. Jadi kalau kita uncheck ini bakalan memberikan kemungkinan
video kita akan berubah aspek rasionya, jadi kita tidak inginkan itu. Kemudian langkah 3 filters, biarkan ini filtersnya, biarkan aja, biarkan. Terus 4 video. Nah, encoder kita pakai yang ini. Oke. Default, terus frame rate kita set ke same as source, sama seperti file aslinya. Jika tidak ada keperluan terhadap frame rate tertentu, ya kita harusnya milih yang ini, same as source. Jadi biar frame rate-nya sama seperti file yang aslinya. Kemudian pilih constant frame rate. Oke. Kenapa saya pilih ini? Karena di sini tulisannya kalau variable frame rate itu tidak kompatibel terhadap beberapa pemutar video. Jadi bagusnya kita biarkan konstan saja. Kemudian quality encoder option dulu biarkan aja ini, kita tidak terlalu perlu. Dan terakhir quality. Nah, ini di sini kita akan bermain. Nah, ada 3 pilihan yang bisa saya sarankan untuk teman-teman. Pertama, pilihan pertama yaitu mengacu pada dokumentasi dari developer pada halaman webnya, dokumentasinya di website, yaitu di sini. Ini saya sudah buka ini. Sama ya. Nah, di sini dibilang ya ini recommended-nya. Oke. Itu pilihan pertama. Terus pilihan kedua itu ini, jika banyak waktu luang ya riset sendiri. Coba dari RF0 sampai 51. Jadi makin bertambah angka RF-nya, makin berkurang kualitasnya. Cuma ini pasti makan waktu ya. Nah, untuk memudahkan teman-teman, saya sudah melakukan kompresi pada file yang tadi ini. Itu saya kompres menggunakan 2 format, itu MPV dan MKV. Dan dari 2 format ini saya ulangi menggunakan beberapa RF. Oke, jadi supaya kita bisa lihat gambarannya kalau RF1 itu dia berubah, gimana sih berubah size dari filenya. Terus yang 51 ini size-nya berapa, terus kualitasnya berapa, bagaimana sih, nanti akan ketahuan. Untuk hasil yang maksimal tanpa mengurangi kualitas dari video kita, yang kasat mata ya, bagusnya pakai RF yang sekian gitu. Nah, lanjut langkah 5, 6, 7 audio, subtitles, chapters biarkan. Dan langkah 8 itu tentukan directory out file di sini, nama file, lalu tekan start encode. Jadi di sini nama file yang kita inginkan, terserah. Oke. Ini start encode-nya ya. Nah, oke teman-teman, karena saya sudah melakukan hasilnya, jadi ini bisa teman-teman lihat untuk MKV memang lebih banyak daripada MPG4 ya. Ada alasannya sih, karena pengennya begini saja. Untuk MKV bisa dilihat ini size-nya sudah sesuai ya, sudah sesuai.
Ini angka RF-nya 1, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 25, 26. Jadi untuk MKV ada 21 RF yang kita akan gunakan. Kemudian untuk MP4 nih, MKV dulu. Cocok ya, cocok. Kemudian MP4 itu hanya sedikit, tapi saya sertakan yang lossless-nya. Ya, lossless-nya ini surprisingly meningkat ya. Itu hampir 10 kali lipatnya, mungkin 9 kali lipat dari file aslinya kalau lossless. Kemudian yang 10 ini 20, 30, 40, 50, 51. Oke. Kita preview dulu file aslinya. Nah, ini video aslinya. Saya putar pakai GOM player yang berasal. So we always were talking about that vision advantage for EG. Having this gem is going to make VG's life just a lot easier, of knowing that they're not playing under a Hawk, not playing under a Ward in all these situations. But then make sure you miss the RP at the start next time. That worked fantastic. Abe just really overplayed his hand. He thought he could burst the Lion in time, but PYW survives, I think, because of his stick charges. And now into Rush, they're going to clean this one up. They just spoils that shard. That's huge from Gaming. A solid strike back here against EG. Now it's their turn to sort of show what they can do once they get this sort of a bump up. Vision, look to play around those. EG. Too much! Another kill here for VG Gaming as EG losing control in the team fight this time. On the level. Very speedy going for that play by himself, jumping in. Jumping back into the whole squad without the rest of EG quite able to follow him up. He's ready to jump straight back in. He's looking to be on the level. Very speedy going for Some more here, Poyo. Fantastic. Abe just really overplayed his hand. He thought he could burst the Lion in time, but PYW as well. We'll see this again here at the start of the fight. It looked awkward. He's ready to jump straight back in. He's looking to be on the level. Jumping in. Some more. Fantastic. Abe just really overplayed his hand. He thought he could burst the Lion in time, but PYW survived. Yang terjelek. He's ready to jump straight back in. He's looking to be He needs back up. He needs it now. RTZ trying to help. Too much. He needs back up. He needs it now. RTZ trying to help. Too much. Another. He's ready to jump straight back in. He's looking to be He needs back up. He needs it. Jumping in. Some more. Fantastic. Abe just really overplayed his hand. He thought he could burst the Lion in time, but PYW survives, I think, because of his stick charges. And now into Rush, they're going to clean this one up. They just spoils that shard. That's huge from. He's ready to jump straight back in. He's looking to be on the level. Jumping in. Some more. Out of a whiffed RP, they somehow end up getting 3 kills anyway. Yeah, fantastic. Abe just really overplayed his hand. He thought he could burst the Lion in time, but PYW. Oke, kita selesaikan untuk NKV. Lanjut ke MPG4 yang lossless. Kita penasaran yang losslessnya gimana ya? Mampu nggak dia? He's ready to jump straight back in. He's looking to be He needs back up. He needs it now. RTZ trying to help. Losing control in the team fight this time. On the level. Very speedy going for that play by himself, jumping in. Jumping back into the whole squad without. Lincolns as well. I know into Roar. A lot more people have been going this when there's only that 1 or 2 single target things, but neutral items are a thing. And neutral items are what I call a kind of a counter to Lincoln Sphere, as we see. There's a headband up on the Beastmaster, so as soon as they identify if Ori has Lincolns and no BKB up, they're just gonna headband break it every single time. So I have to be very cautious with his positioning still anyway with that Lincolns. But Vici still with this enormous amount of team fight, and after that. He's ready to jump straight back in. He's looking to be He needs back
controlling the team fight this time. On the level. Very greedy going for that play by himself, jumping in. Jumping back into the whole squad without the rest of EG quite able to follow him up. Vici, can they chase for more here? Poyoyo. Set up onto. No, but he's ready to jump straight back down. Himself jumping in. Jumping back into the whole squad without the rest of EG quite able to follow him up. 50. No, but he's ready to jump straight back in. He's looking a bit wide open. He needs back up. He needs it now. RTZ trying to. Himself jumping in. Jumping back. Chase for more here. Poyoyo. Set up. 1. No, but he's ready to jump straight back in. He's looking a bit wide open. He needs back up. He needs it now. RTZ. No, but he's ready to jump straight back in. He's looking a bit wide open. He needs back up. He needs it now. RTZ trying to help out. The damage to Poyoyo is too much. Another kill here for Vici Gaming as EG losing control in the team fight this time. On the level. Oke, kayaknya itu previewnya. Kemudian untuk memastikan belum ada tidak ada data yang kita rekayasa di sini. Oke, kita coba untuk menghitung persentasi dari ukuran file, seberapa berubahnya file-file yang kita kompres. Nah, jadi ini perbandingannya. Jadi antar 1 sampai 20 itu hampir 50%. Itu terjadi juga di MP4. Antara MKV dan MP4 itu untuk RF 1 sampai 20 itu berkurang hampir 50%. Kemudian di 30 dia berkurang lebih dari 75%. Jadi sisa seperempatnya dari file yang asli. Untuk 30 ya, 30 ini. Kemudian untuk 40 sisa 9%. 40 50 bahkan sisa 5%. Jadi kalau dilihat polanya ini untuk 1 sampai 20 dia berkurang 20%, berkurang setengah. Kemudian di RF ke 30 setengah dari yang 20 tadi, kan? Setengahnya, bahkan lebih dari setengah. Kemudian 10 berikutnya dia lebih dari setengahnya yang ini. Bisa dilihat ini polanya. Jadi kalau kita sederhanakan, hide
Nah, kayak gini. Jadi polanya ini dari original yang 100% itu di RF ke 20, 1 sampai 20 itu dia akan mengurangi setengah dari size size file video yang asli tuh berkurang setengah. Kemudian 10 berikutnya itu dia berkurang setengah lagi dari 10 sebelumnya. Kemudian 10 berikutnya berkurang setengah lagi, dan akhirnya di ujung dari kualitasnya ini, kualitas paling akhirnya dia tertinggal 4% dari size originalnya. Jadi teman-teman bisa bayangkan sendiri dari ini penjelasan dari analisa data yang saya sajikan ini dengan penjelasan dari situsnya untuk rekomendasi RF khusus untuk encoder ini. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya demokan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.